Di antara hamparan luas alam semesta yang tak terhingga, bumi hanyalah sebuah titik kecil yang mengapung dalam keheningan kosmik. Namun pada titik kecil inilah kehidupan tumbuh, bernafas, dan berevolusi dalam harmoni. Dan dari seluruh permukaan planet ini, hutan adalah salah satu ruang paling megah yang memperlihatkan betapa kaya dan rumitnya kehidupan di rumah kecil kita. Hutan menutupi sekitar sepertiga permukaan daratan bumi, bentangan hijau yang membentang dari sabuk tropis yang lembab hingga kawasan boreal yang dingin. Jika dilihat dari luar angkasa, hutan-hutan itu tampak seperti anyaman warna hijau gelap, membentuk paru-paru raksasa yang menyuplai oksigen bagi dunia. Di dalamnya, kehidupan berlapis-lapis. Pepohonan menjulang, semak dan lumut menyelimuti tanah. Jamur memecah sisa-sisa organik, dan jaringan akar saling terhubung dalam simfoni bawah tanah yang tak terlihat mata. Setiap sudut hutan menyimpan cerita. Di hutan tropis, suara serangga dan burung bersahutan bagai orkestra alami. Di hutan berdaun jarum di utara, pepohonannya tumbuh rapat, menciptakan dunia yang sunyi dan beku. Di hutan hujan yang lebat, kelembapan menggantung di udara, menyimpan puluhan ribu spesies yang bahkan belum kita kenal. Meski kita sering merasa besar dan berkuasa, hutan menyadarkan bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sistem yang jauh lebih besar. Setiap helai daun, setiap napas oksigen yang kita hirup, setiap tetes air yang jatuh dari kanopi adalah pemingat. Bumi bekerja dalam ritme yang telah ada jauh sebelum manusia muncul. Dari kejauhan, gunung tampak seperti benteng batu yang diam. Namun di balik keheningannya, gunung menyimpan kisah panjang tentang bagaimana bumi membentuk dirinya sendiri. Ada puluhan ribu gunung yang tersebar di planet ini, baik yang berdiri sendiri maupun yang menjadi bagian dari rangkaian pegunungan raksasa seperti Himalaya, Andes, atau Alpen. Jika semua pegunungan digabungkan, luas wilayah yang mereka tutupi dapat mencapai sekitar 1/5 permukaan daratan bumi, membentuk lanskap terjal yang melukis garis-garis tegas di muka planet. Gunung-gunung ini menjulang dari ketinggian ratusan meter hingga puncak tertinggi lebih dari 8 km di atas permukaan laut. Di atas ketinggian itu, udara menipis, suhu menurun, dan dunia berubah menjadi sunyi. Bahkan di tempat yang tampaknya tidak bersahabat, tanda-tanda kehidupan tetap ada. Lumut yang melekat pada batu, burung-burung yang melintasi udara tipis, hingga mamalia kecil yang beradaptasi pada dingin ekstrim. Namun, yang gunung simpan jauh lebih besar daripada apa yang terlihat. Di dalam tubuhnya, tersimpan air dalam bentuk salju abadi dan gletser, reservoir alami yang memberi kehidupan bagi miliaran manusia di bawahnya. Ketika matahari menghangatkan puncak-puncak itu, air mengalir turun menjadi sungai, membawa kesuburan ke lembah dan dataran. Gunung juga menyimpan jejak sejarah bumi, lapisan batu yang bercerita tentang pergerakan lempeng tektonik, letusan dahsyat masa lalu, dan perubahan iklim yang telah terjadi selama jutaan tahun. Mineral dan logam yang berguna bagi peradaban juga tertanam di kedalaman gunung. Batuan beku yang mengeras dari magma purba, kristal yang tumbuh perlahan, hingga bahan alami yang menjadi fondasi teknologi modern. Dan bagi banyak makhluk hidup, gunung adalah benteng perlindungan. Habitat tinggi yang sulit dijangkau manusia, tempat spesies unik berkembang dengan cara mereka sendiri. Dalam skala alam semesta, gunung mungkin hanyalah kerutan kecil di permukaan sebuah planet mungil. Namun bagi bumi, gunung adalah tiang-tiang sunyi yang menjaga air, menyimpan energi, dan menuntun arah angin. Di hadapan gunung, manusia disadarkan bahwa keberadaan kita hanya sekejap, sementara gunung berdiri jauh lebih lama, mengawasi perjalanan waktu dengan sabar. Di bagian paling utara dan paling selatan bumi, terdapat sebuah wilayah luas yang sunyi dan hampir tak tersentuh. Tundra. Wilayah ini membentang seperti sabuk dingin yang mengelilingi puncak dunia, mencakup sekitar 1/10 permukaan daratan bumi. Dari atas, tundra tampak seperti hamparan putih dan abu-abu yang luas, seolah dunia memudar sebelum akhirnya menyatu dengan kutub. Tundra adalah tempat di mana tanah tertutup es hampir sepanjang tahun. Pada musim panas yang singkat, hanya beberapa minggu, lapisan paling atas mulai mencair, dan rerumputan rendah, lumut, serta bunga kecil bermekaran cepat,
seolah alam memanfaatkan setiap detik untuk bernapas. Di bawahnya, tanah beku permanen yang disebut permafrost menyimpan rahasia selama ribuan tahun. Meski terlihat sepi, tundra bukanlah tempat tanpa kehidupan. Di sini, hewan-hewan tangguh bertahan dengan cara yang luar biasa. Rusa kutub bermigrasi melintasi ratusan kilometer, rubah Arktik berkamuflase dengan bulu putihnya, dan kawanan burung yang datang hanya untuk musim panas, memenuhi langit yang dingin dengan suara-suara yang jarang terdengar manusia. Namun tundra bukan hanya wilayah alam. Manusia pun telah menghuni tempat ini selama ribuan tahun. Komunitas-komunitas seperti Inuit, Yupik, Nenets, Sami, dan berbagai kelompok pribumi lainnya telah hidup berdampingan dengan kerasnya iklim. Mereka membangun peradaban kecil yang selaras dengan alam, menggembala rusa, berburu dengan bijak, dan memanfaatkan setiap sumber daya tanpa merusaknya. Kehidupan mereka menjadi bukti bahwa manusia bisa bertahan bahkan di tempat paling sulit sekalipun, selama memahami ritme alam. Tundra menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang tampak. Di dalam permafrostnya, tersimpan fosil makhluk purba, biji-bijian yang membeku selama ribuan tahun, bahkan sisa-sisa hutan masa lampau yang tertimbun sebelum es menutupinya. Lebih dari itu, tundra menyimpan cadangan karbon raksasa, jejak kehidupan masa lalu yang membeku dan menjadi bagian dari keseimbangan iklim dunia. Tundra mungkin terlihat seperti ujung bumi, tempat di mana kehidupan hampir berhenti. Namun sebenarnya, ia adalah saksi bisu perjalanan panjang planet ini, penjaga memori zaman es, pengatur iklim, dan rumah bagi kehidupan yang bertahan melawan dingin abadi. Di hadapannya, manusia kembali melihat betapa kecilnya kita, sekedar tamu singkat dalam bentangan planet yang terus berubah. Jika tundra adalah dunia beku di ujung bumi, maka gurun adalah kebalikannya. Lautan panas dan kering yang membentang luas di bawah matahari. Gurun menutupi sekitar 1/5 permukaan daratan bumi, hamparan yang begitu besar sehingga beberapa di antaranya terlihat dari luar angkasa sebagai palet warna coklat, kuning, dan merah yang tidak berujung. Namun gurun bukan hanya tentang pasir. Ada gurun batu, gurun dataran garam, gurun pegunungan, hingga gurun dingin yang hampir tak menerima hujan. Gurun Sahara, yang sering kita bayangkan sebagai lautan pasir, hanyalah satu wajah. Masih ada Atacama yang hampir tak tersentuh hujan, Gobi yang keras dan berbatu, dan gurun-gurun lain yang muncul seperti pulau-pulau tandus di tengah dunia. Di permukaan, gurun tampak seperti tempat tanpa kehidupan. Tapi justru di sini, di tanah yang paling tak bersahabat, kehidupan berkembang dengan cara paling kreatif. Tanaman berduri dan berair seperti kaktus menyimpan kelembapan. Serangga menggali ke dalam tanah untuk menghindari panas siang hari. Reptil bergerak cepat di atas pasir agar tidak terbakar. Bahkan mamalia kecil dan burung pun hidup dengan mengatur langkah, mencari makanan pada malam hari saat hawa lebih bersahabat. Manusia pun hadir di gurun, meski dalam jumlah kecil. Suku-suku Badui di Arab, Tuareg di Sahara, dan komunitas gurun lainnya telah beradaptasi selama berabad-abad. Mereka membaca angin, jejak kaki, dan bintang seperti buku panduan hidup. Mereka memahami bahwa di gurun, persediaan air lebih berharga dari emas, dan setiap oasis adalah anugerah yang layak dirayakan. Namun gurun menyimpan lebih banyak daripada sekedar panas dan keheningan. Di bawah permukaannya, tersimpan jejak-jejak masa lalu, fosil laut kuno dari zaman ketika wilayah itu pernah berada di bawah samudra, sisa-sisa peradaban yang muncul lalu lenyap di telan waktu, hingga mineral dan energi yang terbentuk dari jutaan tahun perubahan geologis. Gurun juga menyimpan rahasia angin, badai pasir yang memindahkan butiran halus melintasi benua, membawa nutrisi yang menyuburkan hutan jauh di tempat lain. Di tengah sunyinya, gurun memberi pelajaran penting. Kehidupan tidak selalu tumbuh di tempat yang subur. Terkadang, justru di tempat yang paling keras, alam menunjukkan betapa kreatif dan tangguhnya ia bertahan. Jika gurun adalah keheningan daratan, maka samudra adalah keheningan yang jauh lebih dalam. Hamparan air raksasa yang menutupi lebih dari 2/3 permukaan bumi. Dari angkasa, bumi tampak biru karena samudra mendominasi warnanya. Lautan ini bukan hanya bagian dari planet, tetapi jantung yang mengatur kehidupan di dalamnya. Samudra membentang tanpa putus, saling terhubung antara satu dengan lainnya.
Ada Samudra Pasifik yang luasnya lebih besar daripada seluruh daratan bumi jika digabungkan. Ada Atlantik, samudra yang menjadi jalur angin dan arus yang membentuk iklim. Ada Hindia yang hangat, Arktik yang tenang dan membeku, serta Antartika yang menyelimuti kutub selatan bak cincin dingin dunia. Semuanya bersama-sama membentuk satu tubuh air raksasa yang mengatur suhu, cuaca, dan kehidupan. Selain luas, samudra juga dalam, jauh lebih dalam daripada gunung tertinggi di daratan. Palung Mariana misalnya mencapai kedalaman yang lebih tinggi daripada puncak Everest jika keduanya dibandingkan dari permukaan laut. Di kedalaman itu, cahaya tidak pernah sampai. Dunia berubah menjadi gelap, sunyi, dan tak tersentuh, seringkali lebih misterius dari luar angkasa. Namun samudra bukanlah ruang kosong. Ia dipenuhi kehidupan dalam berbagai bentuk dan lapisan. Di permukaan, ombak membawa plankton, makhluk kecil yang menghasilkan sebagian besar oksigen yang kita hirup setiap hari. Lebih ke dalam, ikan-ikan besar bergerak seperti bayangan. Di zona tengah, makhluk bercahaya berenang dalam gelap, menciptakan koreografi cahaya yang alami. Dan pada dasar laut, terdapat gunung-gunung bawah air, sumber panas bumi, dan organisme yang hidup tanpa sinar matahari, mengandalkan energi panas dari dalam bumi. Samudra juga menyimpan jejak sejarah planet ini. Dasarnya menyimpan fosil makhluk purba, endapan mineral langka, bahkan sisa-sisa budaya manusia yang tenggelam seiring berputarnya waktu. Arus laut membawa nutrisi dari satu benua ke benua lain, menciptakan rantai kehidupan yang tidak terlihat, namun menentukan keseimbangan bumi. Manusia pun bergantung pada samudra sejak ribuan tahun lalu. Peradaban pertama mengikuti arus laut untuk berdagang. Nelayan mengambil rejeki dari perairan. Pelaut menaklukkan angin untuk menjelajah dunia. Namun samudra selalu mengingatkan bahwa ia lebih besar dari kita, kadang tenang, kadang ganas, dan selalu penuh misteri. Di tengah luasnya alam semesta, samudra adalah bukti bahwa bumi adalah planet yang hidup. Gelombang yang bergerak tanpa henti seperti detak jantung planet. Ketika kita menatap garis horizon yang biru dan tak berujung, kita kembali melihat kenyataan sederhana. Kita hanyalah bagian kecil dari sebuah dunia besar yang airnya menghubungkan segalanya, dari tepi pantai hingga kedalaman paling tak terjangkau. Setelah menjelajahi hutan, gunung, tundra, gurun, dan samudra, kita kembali ke tempat yang paling akrab bagi manusia, kota dan desa. Dibandingkan dengan luasnya bumi, tempat-tempat ini sebenarnya sangat kecil. Namun, disinilah sebagian besar kehidupan manusia berlangsung. Disinilah cerita kita disimpan, ditulis, dan diwariskan. Desa adalah titik awal peradaban. Dari sinilah manusia belajar menanam, memelihara hewan, dan hidup berdampingan dengan ritme alam. Desa-desa tersebar di antara sawah hijau, lembah subur, pinggir sungai, atau kaki gunung. Meski tampak sederhana, desa menyimpan pengetahuan yang sangat tua. Cara bercocok tanam mengikuti musim, memahami arah angin untuk menentukan cuaca, atau mengenali tanah hanya dari warna dan baunya. Di desa, langit malam lebih gelap dan bintang-bintang terlihat jelas, seolah mengingatkan bahwa manusia tak pernah jauh dari alam semesta. Kehidupan berjalan lebih lambat, lebih dekat dengan suara alam, kicau burung pagi, air sungai yang mengalir, atau angin yang melewati pepohonan. Desa adalah ruang di mana manusia dan alam masih saling menyapa. Di sisi lain, kota adalah pusat pertemuan manusia, tempat gagasan, perdagangan, dan teknologi bertemu dalam energi yang dinamis. Kota hanya menempati sebagian kecil permukaan bumi, namun menampung mayoritas penduduk dunia. Dari gedung-gedung tinggi hingga jalan yang tak pernah sepi, kota adalah wujud ambisi manusia untuk berkembang, membangun, dan mempercepat hidup. Di kota, kehidupan tidak berjalan mengikuti musim, tetapi mengikuti waktu dan kebutuhan. Cahaya tidak pernah padam, suara tidak pernah benar-benar hilang. Kota menyimpan inovasi, budaya, seni, dan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun di balik hiruk-pikuknya, kota juga menyimpan jejak alam. Sungai yang menjadi pusat pembangunannya, bukit yang dulu berdiri sebelum diratakan, atau garis pantai yang perlahan berubah. Baik kota maupun desa menyimpan cerita tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya.
Keduanya menjadi bukti bahwa manusia bukan hanya penghuni bumi, tetapi juga pembentuknya. Langit, atap dunia yang menghubungkan kita dengan semesta. Setiap kali kita menatap ke atas, kita melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Langit. Ia adalah atap dunia yang tidak pernah runtuh, membentang dari desa kecil yang tenang hingga kota yang bercahaya sepanjang malam. Langit adalah jendela pertama yang membuat manusia sadar bahwa mereka hidup di tengah alam semesta yang luas. Pada siang hari, langit tampak sederhana, sebuah kanvas biru yang diterangi matahari. Namun di balik kesederhanaan itu, ia adalah lautan udara setebal ribuan kilometer. Awan-awan terbentuk, terbawa angin, menurunkan hujan dan salju, atau sekedar melewati kita dengan tenang. Di baliknya, udara menjaga kita tetap hidup, menjadi selimut lembut yang melindungi bumi dari panas dan dingin ekstrim ruang angkasa. Saat matahari tenggelam, langit berubah menjadi panggung raksasa yang penuh bintang. Disinilah langit memperlihatkan wajah sejatinya, sebuah pintu menuju kedalaman kosmos. Bintang-bintang yang tampak kecil itu sebenarnya adalah matahari lain, jauh lebih besar dari planet kita. Ada bulan yang mengatur pasang surut air laut, galaksi, nebula, dan gugusan bintang tersembunyi di balik kelam malam, membentuk pola-pola yang sejak dulu dijadikan petunjuk arah, kalender, dan cerita oleh berbagai budaya manusia. Semua itu bergerak dalam harmoni yang sunyi, mengikuti hukum alam yang tak pernah berubah. Dalam perjalanan panjang peradaban, manusia selalu menjadikan langit sebagai sumber inspirasi. Para pelaut kuno menavigasi samudra luas dengan mengandalkan bintang. Para peneliti modern mengamati pergerakan planet untuk memahami asal-usul bumi. Bahkan kota-kota besar dengan cahaya gemerlapnya pun masih sesekali menengok langit, mengingatkan kita bahwa di atas semua pencapaian manusia, ada sesuatu yang jauh lebih megah dan tak tersentuh. Langit menyimpan rahasia waktu, ruang, dan asal-usul. Ia adalah penghubung antara dunia yang kita tinggali dan alam semesta yang tak terbatas. Ketika perjalanan ini berakhir, kita menemukan satu kebenaran sederhana namun mendalam. Kita hanyalah bagian kecil dari sebuah dunia yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat dijangkau mata. Bumi, rumah kita, hanya setitik debu di tengah ruang yang tidak memiliki pusat. Namun pada titik kecil inilah, kehidupan berjuang, tumbuh, dan bermimpi. Di antara gemuruh samudra, di balik kabut gunung dan hiruk-pikuk kota, manusia hidup sebagai salah satu dari jutaan bentuk kehidupan yang berbagi tempat di planet ini. Bumi, dengan segala keajaiban, konflik, sejarah, dan harapan di dalamnya, tampak seperti titik cahaya pucat di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun justru disitulah keindahannya. Kecil bukan berarti tidak berarti. Kita adalah bagian dari sesuatu yang luas, sesuatu yang terus bergerak, berubah, dan berkembang. Dan di tengah luasnya semesta, kita diberi kesempatan untuk melihat, merasakan, dan memahami sedikit saja dari keajaiban itu. Kita semua adalah cerita yang sedang ditulis oleh alam. Dan selama bumi berputar di antara bintang-bintang, kita tetap menjadi bagian dari perjalanan besar itu, sebuah titik kecil yang mencoba memahami besarnya semesta.